warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabriani Kahaba dengan NIM 921420095. Saya dari kelas D semester 3, jurusan akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perencanaan pajak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi laporan keuangan fiskal. Definisi laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Perpajakan 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan laporan keuangan yang digunakan dasar untuk pengisian SPT PPh Badan adalah laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban perpajakan yang harus dilunasi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu menyajikan sumber lain, proses pemeriksaan bisa menggunakan sumber lain dalam proses pemeriksaan pajak. Dalam hal ini sangat merugikan kewajiban pajak terutang menjadi besar. Baik, langsung saja kita masuk di contoh soal laporan keuangan fiskal. PT Laris Manis adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Melati nomor 10 Yogyakarta. Nomor telepon 9313047. NPWP 1.432.765.4514. Berikut adalah laporan laba rugi untuk periode Januari sampai Desember 2015. PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember 2015 dalam rupiah. Penjualan senilai 1.800.000.000 rupiah. Retur penjualan 60 juta rupiah. Potongan penjualan 50 juta rupiah. Penjualan bersih 1.690.000.000 rupiah. Penjualan bersih didapat dari penjualan ditambah retur penjualan ditambah potongan penjualan sama dengan penjualan bersih. Harga pokok penjualan yaitu 1.080.000.000 rupiah. Laba kotor 610 juta rupiah. Biaya umum dan administrasi 168.600.000 rupiah. Biaya penjualan 86 juta rupiah. Laba operasional yaitu 355.400.000 rupiah. Penghasilan bunga deposito 50 juta rupiah. Jadi laba bersihnya laba operasional ditambah penghasilan bunga deposit, laba bersih sama dengan 405.400.000 rupiah. Penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan. Jumlah penjualan tahun 2015 adalah senilai 1.800.000.000 rupiah, terdiri dari penjualan yang telah dilunasi senilai 1.500.000.000 rupiah dan sisanya belum dilunasi. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 sebesar 50 juta rupiah. Potongan penjualan diberikan karena membayar dalam masa potongan. Harga pokok penjualan. Persediaan awal tahun 2015 senilai 162 juta rupiah. Persediaan selama 2015 1.100.000.000 rupiah.
Jadi jumlah yang tersedia untuk dijual yaitu 1.262 juta rupiah. Persediaan akhir 2015 182 juta rupiah. Harga pokok penjualan 1.080 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan HPP adalah perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan harga pasar untuk menilai persediaan. Persediaan awal harga perolehan 162 juta rupiah, harga pasar 170 juta rupiah. Persediaan akhir harga perolehan 190 juta rupiah, harga pasar 182 juta rupiah. Dalam pembelian selama 2013 terdapat pengeluaran sebagai berikut. Komisi pembelian tanpa bukti senilai 5 juta rupiah, biaya lain-lain tanpa bukti 5 juta rupiah, biaya angkut ada bukti 45 juta rupiah. Yang ketiga, biaya umum dan administrasi. Gaji pimpinan dan karyawan 75 juta rupiah, uang lembar karyawan 5 juta rupiah, tunjangan cuti 4 juta rupiah, penggantian pengobatan 6 juta rupiah, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 2.700.000 rupiah, bonus prestasi kerja 1 juta rupiah, pakaian seragam satpam 5 juta rupiah, biaya antar jemput karyawan 3 juta rupiah, biaya penyusutan ruang dinas sesuai fiskal 2.500.000 rupiah, biaya perjalanan dinas KLN 6 juta rupiah, biaya perjalanan dinas KDN 7.500.000 rupiah, biaya rapat dan pendaftaran 2 juta rupiah, sewa mesin fotokopi 6 juta rupiah, kerugian piutang 15 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta rupiah, penyusutan inventaris sesuai fiskal 6 juta rupiah, koran dan majalah 700.000 rupiah, listrik, air, dan telepon 10.400.000 rupiah, dan biaya lain-lain 7.800.000 rupiah. Jadi total dari yang saya sebut di atas adalah 168 juta rupiah. Biaya yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi adalah yang pertama, di dalam perjalanan dinas ke luar negeri terdapat fiskal luar negeri untuk direktur dan istrinya sebesar 2 juta rupiah dan semuanya atas nama pribadi. Yang kedua, di dalam perjalanan dinas di dalam negeri terdapat pengeluaran yang tidak didukung bukti sah sebesar 1 juta rupiah. Yang ketiga, dalam biaya telepon termasuk pembayaran telepon rumah direktur senilai 1 juta rupiah. Penyisian kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari saldo piutang akhir. Piutang yang syarat-syarat tidak tertagih tahun 2015 sebesar 2 juta rupiah. Majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan 300.000 rupiah, dan yang terakhir biaya lain-lain tidak didukung bukti. Yang keempat, biaya penjualan, gaji dan upah senilai 30 juta rupiah, sewa rumah mes karyawan 3 juta rupiah, bonus prestasi 4 juta rupiah, biaya perjalanan dinas 20 juta rupiah, biaya iklan dan reklame 5 juta rupiah, biaya pengiriman 12 juta rupiah, penyusutan gedung sesuai fiskal 3 juta rupiah, penyusutan inventaris sesuai fiskal 4 juta rupiah, biaya lain-lain 5 juta rupiah. Data yang berhubungan dengan biaya penjualan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam gaji dan upah termasuk penggantian pengobatan senilai 1.500.000 rupiah, pembelian makan siang 300.000 rupiah.
Yang kedua, karyawan yang menempati mes tidak ada tunjangan perumahan. Yang ketiga, biaya perjalanan dinas. Tiket pesawat dan hotel senilai 12 juta rupiah. Honor perjalanan dinas 6 juta rupiah. Pengeluaran yang tidak ada bukti 2 juta rupiah. Yang berikut, biaya iklan termasuk sumbangan senilai 1 juta rupiah. Dan yang terakhir, biaya lain-lain dan ada bukti senilai 2.500.000 rupiah. Yang kelima, PPh yang dibayar di muka PPh pasal 25 sejumlah 60 juta rupiah. Yang keenam, PPh final PPh pasal 23 atas bunga deposit sejumlah 10 juta rupiah. Berdasarkan laporan keuangan akuntansi di atas, akan disusun laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan koneksi-koneksi fiskal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban koreksi fiskal. Yang pertama, hasil penjualan. Retur penjualan yang diterima tahun 2015 senilai 50 juta rupiah, sedangkan dalam laporan laba rugi akuntansi senilai 60 juta rupiah. Maka perlu diadakan koreksi fiskal positif sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua, beban pokok penjualan. Persediaan awal 2015 sejumlah 162 juta rupiah. Pembelian selama 2015 sejumlah 1.090 juta rupiah. Jumlah tersedia untuk dijual yaitu 1.252 juta rupiah. Persediaan akhir 2015 190 juta rupiah. Jadi, jumlah tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir 2015 menjadi harga pokok penjualan 1.062 juta rupiah. Beban pokok penjualan berdasarkan laporan laba rugi akuntansi adalah senilai 1.080.000 rupiah. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 18 juta rupiah. Yang ketiga, biaya umum dan administrasi. Biaya yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut, yaitu penggantian pengobatan 6 juta rupiah, PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 2.700.000 rupiah, biaya antar jemput karyawan 3 juta rupiah, koreksi biaya perjalanan dinas ke luar negeri 2 juta rupiah, koreksi biaya perjalanan dinas dalam negeri 1 juta rupiah, koreksi kerugian piutang 13 juta rupiah, koreksi untuk biaya koran dan majalah 400.000 rupiah, koreksi biaya listrik, air, dan telepon 1 juta rupiah, dan biaya-biaya lain-lain 7.800.000 rupiah. Jadi total dari semuanya yaitu 36.900.000 rupiah. Jadi biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 36.900.000 rupiah. Yang keempat, biaya penjualan. Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengobatan dan uang makan senilai 1.800.000 rupiah. Sewa rumah untuk mes 3 juta rupiah. Biaya perjalanan dinas tanpa bukti pendukung 2 juta rupiah. Sumbangan 1 juta rupiah. Dan yang terakhir, biaya lain-lain tanpa bukti pendukung 2.500.000 rupiah. Jadi jumlah semuanya senilai 10.300.000 rupiah. Biaya penjualan harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 10.300.000 rupiah. Yang kelima, karena dilakukan PPh final, maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta rupiah atas bunga deposito.
Selanjutnya, PT Laris Manis laporan laba rugi periode yang berakhir 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2015 dalam rupiah. Penjualan pada akuntansi sejumlah 1.800 juta rupiah. Pada fiskal 1.800.000 rupiah. Retur penjualan pada akuntansi 60 juta rupiah. Koreksi 10 juta dan fiskal 50 juta rupiah. Potongan penjualan pada akuntansi 50 juta rupiah, pada fiskal 50 juta rupiah. Penjualan bersih pada akuntansi 1.690 juta rupiah, dan pada fiskal 1.700 juta rupiah. Beban pokok penjualan pada akuntansi 1.080 juta rupiah. Dikoreksi 18 juta dan pada fiskal 1.062 juta rupiah. Laba kotor pada akuntansi 610 juta rupiah, pada fiskal 638 juta rupiah. Biaya umum dan administrasi pada akuntansi 168.600.000 rupiah, pada koreksi 36.900.000 rupiah, dan pada fiskal 131.700.000 rupiah. Biaya penjualan pada akuntansi 86 juta rupiah, dikoreksi 10.300.000 rupiah, dan pada fiskal 75.700.000 rupiah. Laba operasional pada akuntansi 355.400.000 rupiah, pada fiskal 430.600.000 rupiah. Penghasilan bunga deposit pada akuntansi 50 juta rupiah, dikoreksi 50 juta rupiah, dan pada fiskal 0. Laba bersih sebelum pajak pada akuntansi 405.400.000 rupiah, pada fiskal 430.600.000 rupiah. BPH pada fiskal 107.650.000 rupiah. Laba bersih setelah pajak pada fiskal 322.950.000 rupiah. Jadi PPH badan yang terutang adalah 430.600.000 rupiah kali 25% senilai 107.650.000 rupiah. Kredit PPH pasal 25 senilai 60 juta rupiah. Jadi PPH yang masih harus dibayar 47.650.000 rupiah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.